Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Buah. Sosok manusia yang menyala terbang melintasi cakrawala dan tiba-tiba berhenti di udara beberapa saat kemudian. Api putih tebal di tubuhnya juga berangsur-angsur menghilang. Setelah nyala api benar-benar lenyap, wajah lembut dan tampan seorang pemuda terungkap. Mata hitam pemuda itu berkedip lembut saat dia memiringkan kepalanya ke belakang. Perubahan di matanya dengan cepat menarik diri dan kelicikan serta vitalitas seorang pemuda menggantikannya. "Guru, barusan, apa yang terjadi?" Xiao Yan dengan lembut memutar lehernya, mengatupkan alisnya dan dengan lembut bertanya. Pertanyaannya tentu saja tentang mengapa serangan pasti Yao Lao sebelumnya tiba-tiba hancur. "Itu melakukan hal itu di lengan bajumu?" Yao Lao dengan tak berdaya menjawab, "Bukankah karena Bone Ciling Flame yang mengisolasi Ki-nya? Aku takut Yunji dan rakyat ular akan merasakan Ki ini adalah milik Ratu Medusa." "Itu dia?" Mendengar ini, Xiao Yan terdiam sejenak. Telapak tangannya menjulur ke lengan bajunya dan dengan hati-hati menarik ular kecil 7 warna, yang seluruh tubuhnya hangat seperti batu giok. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan menatap dengan saksama. Merasakan fokus Xiao Yan, ular kecil 7 warna juga mengangkat kepala kecilnya tinggi-tinggi. Dia mengedipkan matanya yang berwarna ungu pucat yang dipenuhi dengan spiritualitas. Membuka mulut ularnya, dia dengan lembut mengulurkan lidah ularnya yang sepertinya ingin menjilat wajah Xiao Yan. Memiringkan kepalanya sedikit untuk menghindari tindakan nakal makhluk kecil ini, Xiao Yan tersenyum dan segera bertanya dengan suara lembut tapi agak serius, "Guru, menurutmu dia sudah mendapatkan kembali ingatan Ratu Medusa?" "Kurasa tidak. Jika dia mendapatkan kembali ingatannya, Ratu Medusa tidak akan tinggal di sisimu mengingat karakternya yang angkuh dan kasar. Kupikir, mungkin itu karena aku berniat membunuh 5 douang dari rakyat ular barusan yang menyebabkan Ratu Medusa untuk sementara menerobos batas 7 warna surga menelan Pithon. Melihat cara 7 warna surga menelan Pithon saat ini, saya pikir roh Ratu Medusa sekali lagi ditekan." Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas lembut. Telapak tangannya dengan lembut mengusap kepala Heaven Swallowing Pithon dan dia tersenyum pahit saat dia bergumam, "Benda kecil ini benar-benar bom waktu. Sulit untuk mengatakan kapan Ratu Medusa akan muncul lagi darinya. Dulu, aku sudah memberitahumu ini, tapi kamu masih bersikeras untuk tetap di sisimu." Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan mengusap kepalanya dan menatap ke arah surga menelan Pithon yang lucu sebelum berkata tanpa daya, "Salahkan itu pada daya tarik yang sangat besar yang dimiliki makhluk kecil ini. Aku harap ia dapat terus menekan roh Ratu Medusa." Mengambil sebotol Amethyst Winged Lion Bird Essence dari cincin penyimpanan, Xiao Yan menjatuhkan beberapa tetesnya ke Heaven Swallowing Pithon. Makhluk kecil itu kemudian mengulurkan lidah ularnya dengan puas sebelum dengan malas masuk ke lengan baju Xiao Yan. Setelah menenangkan Heaven Swallowing Pithon, tatapan Xiao Yan menyapu gurun di bawahnya dan secara bertahap turun dari jarak tertentu di tempat tertentu. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pasir kuning di bawah kakinya saat dia berkata dengan lembut, "Ini harus menjadi tempatnya." Telapak tangan Xiao Yan perlahan terbuka, mengarah ke gundukan pasir dan sedikit tenang. Kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Di bawah kekuatan hisap, pasir kuning di area di bawahnya tiba-tiba menyerbu ke langit. Saat pasir kuning dihilangkan, lubang hitam pekat yang sedalam beberapa meter tiba-tiba muncul di bawahnya. Tempat duduk teratai berwarna hijau yang memancarkan cahaya redup tergantung di dalam lubang. Melihat api inti teratai hijau benar-benar aman, Xiao Yan menghela nafas lega. Tangannya memberi isyarat dan teratai hijau segera berubah menjadi lampu hijau yang melesat ke arah telapak tangan Xiao Yan.
Xiaoyan membawa kursi teratai hijau di tangannya dan mengamati nyala api kecil berwarna hijau yang terus membumbung tinggi dengan tatapan yang agak memabukkan dengan cahaya panas. Ayo pergi ke bagian luar gurun. Tempat itu seharusnya sedikit lebih aman. Setelah itu, temukan tempat yang tenang dan telan, api surgawi. Tampak memahami keinginan untuk api surgawi di hati Xiaoyan, Yao Lao segera menyarankan. Baik. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan serius. Dia mengambil pil pemulihan energi dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke mulutnya. Dengan gerakan mengunyah, dia menelannya ke dalam tubuhnya. Dia kemudian membawa kursi teratai hijau dan mulai terbang gila-gilaan menuju daerah luar gurun. Saat tubuh Xiaoyan menghilang di dalam pasir kuning yang dipenuhi langit, pertarungan yang menggetarkan jiwa untuk api surgawi di dalam gurun tager akhirnya berakhir dengan seseorang mendapatkan kemenangan total. Setelah terbang selama hampir setengah hari dan mengonsumsi 13 pil pemulihan energi di sepanjang jalan, Xiaoyan akhirnya dan secara bertahap tiba di daerah luar gurun tager. Arah yang Xiaoyan tuju saat ini adalah menuju wilayah di peta yang paling jarang penduduknya karena dia membutuhkan tempat yang sangat terisolasi. Ketika panas matahari di langit berangsur-angsur terbenam dan benar-benar jatuh di bawah cakrawala, akhirnya ada beberapa rerumputan layu yang muncul di pasir kuning yang monoton. Dia terbang untuk beberapa waktu lagi dan warna hijau segar sekali lagi muncul di pandangannya. Di cakrawala yang jauh, puncak kecil gunung yang megah mulai berangsur-angsur muncul. Setelah melihat penampakan puncak gunung, Xiaoyan, yang telah menempuh jarak jauh sepanjang hari, akhirnya menghela nafas panjang saat dia mengayunkan lengannya yang mati rasa. Sayap awan ungu yang muncul dan menghilang karena kelelahan Douqi sekali lagi menjadi jauh lebih aktif. Xiaoyan mengepakkan sayapnya, berubah menjadi cahaya hitam dan menembak langsung ke Gunung Agung di kejauhan. 10 menit kemudian, Xiaoyan turun di kaki gunung, meniup awan debu. Saat ini, jubah hitam di sekujur tubuhnya ditutupi lapisan pasir kuning kecil. Dia menyeka keringat yang bercampur pasir dari kepalanya. Setelah lengan bajunya secara acak menyeka wajahnya, dia akhirnya benar-benar mengacaukannya dan akhirnya tampak sangat ceroboh. Setelah dia mendarat, ekspresi Xiaoyan agak pucat dan serius. Dia dengan cepat menempatkan kursi teratai hijau di sisinya dan dengan cepat mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Yao Lao sebelum dia dengan cepat menunjukkan formulir pelatihan dan mulai memasuki mode pelatihan untuk memulihkan Douqi-nya. Xiaoyan didukung oleh pil pemulihan energi saat dia bergegas dalam perjalanannya, tetapi pil obat adalah objek eksternal. Berulang kali mengandalkan mereka untuk memulihkan Douqi akan dengan mudah menyebabkan tubuhnya bergantung padanya. Jika dia terus menggunakannya berulang kali untuk waktu yang lama, kemampuan tubuhnya untuk memulihkan Douqi dengan sendirinya mungkin secara bertahap menurun hingga pada akhirnya, segala jenis pemulihan Douqi tanpa pil akan menjadi tidak efektif. Sulit untuk dibayangkan, tetapi jika seorang praktisi Do kehilangan kemampuan untuk memulihkan Douqi, dapatkah ia tetap disebut sebagai praktisi Do? Jadi, setelah terburu-buru dalam perjalanan untuk waktu yang lama, hal terpenting bagi Xiaoyan setelah mendarat adalah segera mengaktifkan jalur Qi di tubuhnya dan mulai memulihkan Douqi. Waktu pelatihan berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum Xiaoyan secara bertahap membuka matanya. Dia menghembuskan nafas veculen yang agak kuning. Setelah memutar ototnya yang agak mati rasa, dia tersenyum pahit dan berkata, meskipun Flame Mantra saat ini telah berevolusi ke level Huang Tengah setelah menelan Flame Ungu, itu masih metode Qi kelas Huang. Itu tidak cukup untuk mendukung konsumsi saya. Jika saya tidak memiliki pil pemulihan energi dalam jumlah besar untuk mendukung saya tidak akan bisa bertahan begitu lama. Hehe, yakinlah. Kali ini, setelah Anda berhasil menelan api surgawi, Flame Mantra,
pasti akan dapat berkembang menjadi kelas Xuan. Ketika saatnya tiba, kamu dengan metode Qi kelas Xuan harus mampu melampaui sebagian besar orang kuat dengan tingkat metode Qi yang sama. Yao Lao menghibur sambil menyeringai. Semoga aku akan melakukan yang terbaik. Memiringkan kepalanya, Xiaoyan menatap kursi teratai hijau yang indah di tanah dan dengan erat mengerutkan bibirnya. Keras kepala sedikit merembes keluar dari bibir yang ditekan dengan kuat itu. Xiaoyan tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang energi yang terkandung dalam api surgawi. Meskipun evolusi metode Qi di seluruh kelas membutuhkan jumlah energi yang menakutkan yang lebih dari 10 kali lipat antara level seperti Doze dan Doshi, Xiaoyan percaya bahwa api inti teratai hijau pasti memiliki energi yang menakutkan ini. Jika tidak, itu tidak memiliki kualifikasi untuk menyebabkan banyak orang kuat di benua itu sujud padanya. Setelah menghirup udara segar pegunungan, Xiaoyan mengangkat kursi teratai hijau dan meletakkannya di depannya. Matanya menatap tajam ke kumpulan bibit api berwarna hijau di tengah teratai yang dibanjiri spiritualitas. Sedikit kepuasan dan kepahitan melintas di wajahnya. 2 tahun lalu, ketika dia baru saja menerima gulungan hitam misterius itu, dia mengerti di suatu tempat jauh di dalam hatinya bahwa mencari api surgawi akan menjadi misi seumur hidupnya. Hanya dengan berulang kali menelan api surgawi, dia bisa secara bertahap melangkah menuju puncak. Jika dia ingin berdiri di puncak pagoda emas benua dan mengabaikan segalanya, dia harus berusaha keras. Dalam 2 tahun, Xiaoyan tampaknya telah berjalan melewati setengah kekaisaran Ma Jia untuk mendapatkan api surgawi. Saat itu, di dunia magma bawah tanah, sulit untuk membayangkan betapa bersemangatnya Xiaoyan di dalam hatinya ketika dia mengetahui bahwa ada hadiah api surgawi. Namun, ketika dia hanya mendapatkan teratai hijau kosong setelah bertarung sampai hampir mati dengan ular roh api berkepala 2 itu beberapa kali, dia putus asa, tetapi dia masih tidak memilih untuk menyerah. Karena itu, dia yang gigih membuat tindakan berikut yang akan menyebabkan siapapun yang mendengar tentang mereka merasa bahwa Xiaoyan sudah gila. Hanya dengan kekuatan Doushi, dia memasuki gurun terpencil sendirian dan menyerbu ke dalam wilayah ras Snake People yang dipandang manusia sebagai tempat terlarang. Dia melakukan semua ini sendiri. Selama perjalanannya ke gurun, dia telah menari di atas sabit dewa kematian namun berhasil menghindari bilahnya yang akan mengambil jiwanya. Karena keberanian dan usahanya, pemuda yang beruntung itu menjadi pemenang terbesar dari permainan api surgawi, di mana bahkan Dou Ling hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Xiaoyan telah bekerja keras selama 3 tahun untuk mendapatkan bibit api kecil berwarna hijau ini. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan saat dia memeluknya di dadanya. Ini adalah pahala kemenangan yang menjadi miliknya. Perlahan mengangkat kepalanya, Xiaoyan menatap bulan sabit di langit dan secara bertahap melebarkan mulutnya. Sesaat kemudian, raungan lembut muda dan agak serak yang membawa kebahagiaan tak terkendali bergema di seluruh langit di atas gunung. Cincin hitam gelap itu bergetar sedikit dan tubuh Yao Lao tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh kencang pemuda itu yang telah terkekang hingga sedikit gemetar. Kelegaan dan kelembutan melintas di matanya yang tua keruh itu. Selama 2 tahun, dia telah menemani Xiaoyan, mengamati pertumbuhannya, mengamati usahanya dan mengamati bagaimana dia berkali-kali melewati batasnya dalam pertempuran dan pelatihan. Usahanya selama 2 tahun akhirnya membuahkan hasil. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.